Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Memiliki kesamaan visi berkeindonesiaan, Universitas Semarang resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Gunadarma. Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal dalam menciptakan kecerdasan pada generasi muda menuju kemajuan Indonesia. Universitas Semarang menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Gunadarma melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di lantai 2 Gedung Menara Profesor Dr. Haji Muladi USM baru-baru ini. Kesepakatan ini mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Rektor USM Dr. Supari STMT berharap dengan terlaksananya kerjasama ini dapat menyinergikan potensi dan sumber daya kedua perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan visi bersama mencerdaskan generasi muda demi kemajuan Indonesia. Ada penandatanganan MOU kerjasama antara Universitas Semarang dengan Universitas Gunadarma untuk saling bergandengan menggunakan sumber daya bersama untuk kemajuan universitas. Dua-duanya kebetulan mempunyai visi untuk Indonesia. Jadi untuk menyiapkan adik-adik generasi ke depan yang cerdas untuk kemajuan Indonesia. Kebetulan itu tadi sudah MOU dan akan ditata kegiatan selanjutnya. Sementara itu, Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. ES Marigianti SEMM mengungkapkan, kesamaan visi berkeindonesiaan yang dimiliki kedua universitas dapat menjadi landasan kuat untuk memperkuat kolaborasi bahkan hingga ke aspek budaya dan pariwisata. Dalam kaitan kedua perguruan tinggi bekerja sama, maka minimum yang dikerjasamakan adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ini adalah pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tapi dalam kaitan melaksanakan ketiga itu, kita juga perlu melaksanakan dengan penuh passion. Nah, kadang-kadang dikatakan 4 dharma, bukan lagi 3 tapi 4, catur dharma. Apa satu lagi dharmanya? Dharma wisata. Jadi USM juga boleh main ke Gunadarma boleh dan sudah terjadi untuk pertandingan olahraga, dan kami juga kebetulan Gunadarma punya teknopark yang cukup besar, 63 hektar. Insya Allah nanti kita bisa nyanyi-nyanyi lagi di semua kegiatan yang dimungkinkan itu kita lakukan. Karena kebetulan juga moto dari universitas ini sejalan dengan moto Universitas Gunadarma, yaitu kalau Gunadarma ini Gunadarma untuk Indonesia. Jadi kita buka seluas-luasnya semua yang mungkin ada. Dengan terjalinnya kerjasama ini diharapkan baik Universitas Semarang maupun Universitas Gunadarma dapat saling mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Digelar secara istimewa di rooftop Gedung Menara Profesor Dr. Haji Muladi SH, acara tasyakuran USM menjadi wujud rasa syukur atas capaiannya setelah berhasil meraih akreditasi unggul. Acara tasyakuran yang digelar secara istimewa di lantai 10 Gedung Menara Profesor Dr. Haji Muladi SH ini menjadi simbol kemajuan dan visi masa depan USM setelah mencapai akreditasi unggul beberapa waktu lalu. Acara ini turut dihadiri tokoh penting dari Yayasan Alumni Undip yang merupakan badan penyelenggara Universitas Semarang. Selain tasyakuran, acara juga diramaikan dengan penampilan istimewa dari grup musik Congkrok 17 legendaris asal Semarang yang memadukan unsur keroncong dan rock. Dengan kehadiran Congkrok 17 ini menandakan pentingnya ekspresi budaya sebagai bagian dari pendidikan karakter. Insinyur Suharsoyo IPU selaku anggota pembina Yayasan Alumni Undip mengapresiasi pencapaian yang telah diraih USM dan mengungkapkan bahwa hasil tersebut merupakan kerjasama dari seluruh kampus. Seperti yang tadi Ketua Pembina menyampaikan, jadi sejak Pak Rektor itu 2021 1 November dilantik, PR-nya adalah membawa USM menjadi unggul. Dan kita perhatikan dalam satu periode ini belum sampai selesai sudah bisa unggul.
dan itu kerja dari seluruh dosen-dosen, seluruh rektor, pembantu rektor, dekan, tua prodi, dosen-dosen semuanya, tendik-tendik, mahasiswa, alumni yang pada waktu asesmen lapangan, akreditasi perguruan tinggi kemarin itu semuanya bekerja, semuanya serius dan bisa menjawab dengan memuaskan. Bahkan yang saya dengar para asesor itu mengatakan ternyata apa yang disampaikan pada waktu menyampaikan secara bahan-bahan itu kenyataannya waktu di lapangan jauh lebih baik daripada yang tertulis gitu. Sejak didirikan tahun 1987, USM telah melalui beberapa periode dan upaya oleh banyak tokoh. Dengan itu, Rektor USM Dr. Supari STMT menyebutkan, momen ini merupakan titik tolak bagi USM untuk terus menjaga mutu pendidikan dan semakin memperkuat identitas USM di kancah internasional. Kemudian ini juga menjadi bargaining bagi USM bahwa ke depan kita makin percaya diri dan akan terus mewujudkan, mempertanggungjawabkan akreditasi unggul ini menjadi benar-benar terasa bagi semuanya, terasa bagi seluruh pemangku kepentingan USM, mulai dari yayasan, rektorat, pejabat struktural, dosen, karyawan, mahasiswa, mitra-mitra semua di sekitar USM agar merasakan oh memang USM itu unggul. Jadi ini adalah starting point ya, mulai untuk menyatakan keunggulan USM ini. Ini sudah diakui eksternal. Jadi ini akan kita pertahankan terus. Gerobak PKL di lahan eks pasar tradisional Blora diangkuti Satpol PP dan Damkar lantaran dianggap tidak tertib. Gerobak itu dibawa ke kantor dinas sebagai bentuk efek jera. Sejumlah 14 anggota Satpol PP dan Damkar yang terjun ke lahan eks Pasar Blora, mereka kemudian mengarah ke salah satu gerobak berwarna hitam yang berada di dalam area lahan itu kemudian dimuat ke towing. Sebenarnya ada 10 gerobak PKL yang ada di lahan eks pasar itu. Hanya karena keterbatasan armada Satpol PP cuma mengangkat satu gerobak. Kabid Dipumtram dan Limnas Satpol PP Kabupaten Blora Yugo Wahyudi menyebut, jika penertiban PKL tersebut dalam rangka penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang ketertiban umum perihal pedagang kaki lima melanggar, yakni yang setelah berdagang tidak menertibkan lapaknya. Selain itu, penertiban lapak PKL bertujuan agar Blora jadi kabupaten bersih, nyaman, dan tertib. Penertiban sebenarnya rencana dilakukan jauh-jauh hari, hanya karena Ramadan kemudian ditunda dan baru dilaksanakan kali ini. Penertiban ini bertahap dimulai dari lahan eks pasar karena sini pusat kota, nanti ke alun-alun dan Kridosono. Yugo menjelaskan sebenarnya tidak melarang pedagang berjualan, hanya meminta mereka berjualan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hari ini kami dari Satpol PP Kabupaten Blora dan Damkar melaksanakan penertiban tentang pelanggaran PKL yang melanggar Perda 1 Tahun 2017 tentang ketertiban umum ya perihal tentang para pedagang kaki lima yang melanggar ketika berjualan itu tidak membersihkan atau membereskan lapaknya ketika tidak berjualan. Dan kami berusaha untuk menciptakan kondisi Kabupaten Blora menjadi yang bersih, aman, tertib, dan semuanya terlihat rapi karena kami beberapa waktu yang lalu kami koordinasi dengan Pak Sekda dan Pak Sekda sudah memberikan ACC bahwa Blora harus tertib. Dan kemarin kami dimonitor sama Pak Asisten 1 kaitannya dengan ketertiban ini, dan hari ini sebetulnya sudah sebulan yang lalu kami akan laksanakan karena bulan Ramadan, bulan puasa, kami juga menghormati bulan puasa supaya para pedagang masih bisa berjualan. Dan hari ini pasca Lebaran sudah 2 minggu kami akan melaksanakan penertiban secara bertahap. Jadi awalnya adalah di titik eks pasar lama, kemudian jalan protokol, jalan Memuda, dan tidak menutup kemungkinan kita akan menertibkan di lapangan Kridosono. Juga menghimbau kepada pedagang supaya setelah berdagang juga harus membersihkan lapaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban. Gerobak yang diangkut itu dibawa ke kantor dinas. Pedagang yang hendak mengambil bisa datang ke dinas dan ini sifatnya untuk efek jera bagi pedagang yang bandel.
Musim haji selalu membawa berkah tersendiri bagi ratusan warga desa Bangkalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Mereka mendapat rezeki tambahan dari pembuatan gelang haji, tanda pengenal penting bagi jemaah asal Indonesia. Tahun ini pengrajin monel asal Jepara mendapat pesanan gelang haji sebanyak 221.000. Beginilah aktivitas warga desa Bangkalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Sejak sebulan terakhir, mereka sibuk mengerjakan pesanan gelang haji yang akan dibagikan kepada para jamaah haji Indonesia. Gelang ini bukan sekedar aksesoris, terbuat dari logam monel. Gelang haji berisi data penting seperti nama jemaah, asal kloter, dan tahun keberangkatan. Tahun ini sebanyak 221.000 jamaah haji asal Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci. Subandi, pengrajin gelang haji yang sudah sejak tahun 2009 dapat kepercayaan dari Kementerian Agama RI ini, setiap mendekati musim haji selalu sibuk di bengkel pembuatan gelang haji bersama dengan puluhan karyawannya. Dirinya merasa senang karena bisa memperkerjakan ratusan warga di sekitar tempat tinggalnya untuk membantu proses pembuatan gelang haji. Caranya waktu 2009 dipercaya untuk memimpin sampai sekarang dan bisa memperkerjakan banyak masyarakat sekitar dan desa-desa tetangga desa. Banyak yang bisa terlibat di sini secara aktif maupun borongan. Tanggal 25 harus kita sudah mulai distribusi ke semua embarkasi dan kita harapkan di waktu sisa sekarang cukup untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan semua kebutuhan jemaah. Jemaah reguler sekitar 320. 320. Jamaah plusnya 17.680. Petugasnya sekitar 1.400-an, itu petugas kloter. Selain membantu identifikasi jamaah saat di Tanah Suci, gelang haji ini juga menjadi simbol identitas dan keamanan. Berkah haji pun dirasakan hingga pelosok desa seperti di Bangkalan ini. Lewat tangan-tangan terampil para pengrajinnya bisa membantu menambah ekonomi masyarakat sekitar. Seperti Adam dan Sarifah ini, dirinya sudah beberapa tahun ini berkecimpung di dalam proses pembuatan haji. Mereka merupakan pegawai ngecat dan pegawai poles gelang. Untuk setiap hari, para pegawai borongan ini bisa mengantongi bayaran dari 100.000 hingga 400.000 rupiah setiap harinya. Ini kirim apa lagi Mas? Gelang haji ya. Tadi habis diapain gelang hajinya Mas? Di Graso. Oh, dimengkilatkan ya? Nah. Dikerjakan di mana? Di rumah. Di rumah. Nah. Gimana? Senang nggak Mas? Nah. Kalau sebelum-sebelumnya sehari-hari kerjanya apa? Proyek lah. Proyek. Nah. Saat ini bagaimana proyeknya? Ya, lagi sepi. Ya. Bisa ikut seperti ini bagaimana Pak? Ya senang dapat masukan. Nah gitu ya. Bila apa kesini nih Bu? Ambil cecetan. Cecetan apa ini Bu? Gelang haji. Ini setiap musim haji ikut ini Mbak ya? Ikut. Ini bisa berapa lembar tiap hari kira-kira biasanya? Rata-rata ya 70. Sampai? 100. Sampai 100 lembar. Terus ini dengan keberadaan seperti ini gimana Bu? Terbantu nggak selaku masyarakat seperti ini ada momen haji seperti ini? Untuk perekonomian gini membantu nggak Bu? Membantu. Membantu. Kalau nggak musim haji kerjanya apa Bu? Jualan. Bantu suami. Nah, terus jualan apa Bu? Jualan bakso. Bakso. Jadi ketika wan haji ini bahan fokus ini ya? Berarti ini untuk tiap hari pendapatan berapa kira-kira Bu? Ini? Ya, pendapatannya berapa? 100.000 ya? Berkah musim haji terus mengalir, tak hanya bagi para jemaah, tapi juga bagi ratusan warga yang terlibat dalam setiap prosesnya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Kejaksaan Negeri Grobogan memusnahkan barang bukti hasil kejahatan yang berhasil diamankan. Ada 25 perkara yang sudah disidangkan oleh Kejaksaan Negeri Grobogan, termasuk berbagai barang bukti yang berhasil diamankan dan kemudian dimusnahkan oleh aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri atau Kejari Grobogan memusnahkan barang bukti dari 25 perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimusnahkan secara bersama-sama. Transparansi kepada kita semuanya. Pemalsuan surat ada 2 perkara. Mungkin salah satunya diantaranya adalah
narkotika. Kegiatan pemusnahan dilaksanakan di halaman kantor Kejari Grobogan Kamis pagi. Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi. Kepala Kejari Grobogan Daniel Pandanangan memimpin langsung pemusnahan barang bukti tersebut. Didampingi Kasih Barang Bukti Ardiansyah serta perwakilan dari Polres Grobogan dan Pengadilan Negeri Purwodadi. Kepala Kejaksaan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkotika hingga barang elektronik semua dilakukan sesuai prosedural yang berlaku saat ini. Sebuah hutan wisata yang disulap menjadi tempat wisata unik bernuansa tempo dulu menjadi magnet tersendiri bagi warga sekitar dan luar kota yang singgah ke Grobogan. Para wisatawan yang berkunjung disuguhi sebuah pemandangan alam dengan suasana pedesaan dan hutan yang masih sangat asri, sejuk dengan berbagai sajian kuliner lokal. Untuk bisa menikmati semua sajian kuliner tempo dulu, para pengunjung diwajibkan mempunyai alat tukar yang terbuat dari bahan bambu dan kayu yang menyerupai uang koin untuk bertransaksi. Pasar Tempo Dulu Jaten yang berada di kawasan KPH Purwodadi dan Sedang Goa Sinawa, Desa Kronggen, Kecamatan Brati, Grobogan, Jawa Tengah, kini menjadi sebuah destinasi wisata tersendiri bagi warga Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya, lokasi pasar unik ini didesain seperti layaknya pasar tradisional ala tempo dulu semasa zaman penjajahan. Seluruh bahan dan perlengkapan pasar tersebut dari bahan-bahan tradisional dan klasik tanpa menggunakan peralatan modern. Di Pasar Jaten, Sedang Goa Sinawa. Apa itu, Mas? Ya, pasar tradisional ini untuk makanan khas tradisional. Tiap hari atau gimana nih, Mas? Ini hari Minggu Pahing. Minggu Pahing. Maksudnya tiap hari atau gimana? Oh, enggak. Ini pasaran, Mas. Pasaran tiap Minggu Pahing. Gimana, Mas? Jualannya apa aja ini tadi, Mas? Jualannya banyak sekali ya. Ini beli pecel. Ini seharga 4.000 saja atau 2 koin. Dengan uang atau gimana, Mas? Ini uangnya tidak berlaku ya. Jadi ditukar dulu dengan koin ini, Mas. Koinnya dari mana, Mas? Dari apa koinnya? Koinnya ini dari kayu, Mas ya. Dari kayu ditukar dulu. Jadi satu koinnya itu seharga Rp2.000. Ini sambil wisata atau gimana nih, Mas? Sambil wisata, sambil sepedanan, sambil ya sekalian lihat-lihat situasi dan suasana, Mas. Wisata di mana nih, Mas? Apa? Wisata di mana ini? Wisata di Goa Sedang Sinawa. Gimana untuk kondisi wisata ini, Mas? Bagus, suasananya juga bagus dan tradisional banget ya, Mas ya. Jadi bagus untuk wisata keluarga sama teman-teman juga. Sedang berpariwisata bersama keluarga di acara Minggu Pahing, acara Pasar Jaten. Pasar Jaten menjual berbagai macam masakan Jawa. Kayak ada pepes, tahu, bubur kacang hijau, lontong dan yang lainnya. Terus untuk uangnya pembelanjanya gimana, Mbak? Dari uangnya kita tukar di awal pintu masuk per koin satunya Rp2.000, murah banget. Pakai koin nanti bicara bertukar jajan. Dengan adanya Pasar Jaten, semoga tambah sukses, lancar, bisa bersatu dari pihak panitia dan dari Sabang sampai Merauke nanti bisa tahu ada Pasar Jaten setiap hari Minggu Pahing di Goa Sinawa. Di Kebun ini terdapat objek wisata SGS Sedang Goa Sinawa yang selama ini masih dikatakan kategori masuk sepi, sehingga kita berinisiatif untuk melaksanakan event yang tujuannya untuk meminat para pengunjung supaya wisata SGS ini bisa ramai, bisa menambah pendapatan, sehingga kami lakukan event-event yang bertujuan satu untuk supaya ikut mensejahterakan masyarakat, karena kita laksanakan di Pasar Jaten yang menyajikan makanan-makanan atau jajanan-jajanan tradisional yang dikelola oleh masyarakat sekitar kawasan hutan, sekitar wisata, sehingga nanti akan menambah income atau menambah pendapatan dari masyarakat sekitar wisata.
Mudah-mudahan dengan adanya pasar tradisional di kawasan hutan wisata ini, masyarakat lebih bisa menjaga tempat wisata ini agar bisa lebih baik. Pemirsa, Maulana Abdul Aziz, diaspora Indonesia asal Purwakarta, Jawa Barat, memperkenalkan seni memotong kertas yang dipelajarinya secara otodidak menggunakan cutter, membuat potret stensil yang dikenalkan dengan nama Cutter Me. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus, atau hidungnya lebih mancung, atau apalah misalnya matanya lebih kecil. Begitulah permintaan beberapa pembeli karya seni Maulana Abdul Aziz yang akrab disapa Maul. Maul menawarkan potret stensil dengan label Cutter Me. Jadi Cutter Me itu satu brand yang saya bikin untuk menamai karya seni, apa ya disebutnya ya, karya seni potong kertas. Cutter Me itu sebenarnya mau memasukkan unsur cutternya karena memang dipotong pakai cutter. Diaspora Indonesia asal Purwakarta, Jawa Barat ini bekerja sebagai staf penerangan sosial budaya Kedubes RI di Washington DC. Sebelum tertarik membuat sketsa wajah dengan cutter atau pisau pemotong, Maul hobi membuat desain grafis untuk poster atau banner. Ia mulai memperkenalkan karya seni yang dipelajarinya secara otodidak ini tahun 2015. Saat itu, menurut Maul, tak ada orang lain yang melakukan seni potong kertas sepertinya. Kayak misalnya cara bikin sketsa wajah, mungkin kita buka YouTube tutorialnya banyak bagaimana cara bikin sketsa wajah, tapi untuk bikin sketsa yang spesifik, mana yang harus dibolongin dan mana enggak, itu saya belajar sendiri. Dari sketsa wajah itu, yang paling menentukan itu, kalau menurut saya itu mata. Yang bikin dia mirip atau enggak itu biasanya mata. Dan mata itu sejujurnya dulu waktu latihan membuat gambarnya itu paling lama. Tatapan mata itu kayaknya yang paling jujur, yang paling bikin aura orangnya pindah gitu. Saat kuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, Maul bahkan dapat membiayai hidup dari hasil menjual karyanya kepada sesama mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Harga yang diberikan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan membuatnya. Yang termahal adalah $450 atau sekitar 7 juta rupiah. Namun bukan nilai nominal semata yang dicari Maul, melainkan reaksi penerima karyanya, mulai dari tersenyum hingga terkejut. Yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu. Dibanding saya ngejual meskipun dapat bayaran yang besar, tidak sama ternyata kepuasannya dengan ketika saya ngasih karena saya pengen. Itu tuh kepuasannya tuh membekas gitu. Arya Winata, rekan kerja Maul di KBRI, adalah salah satunya yang memperoleh potret Cutter Me secara cuma-cuma. Sangat senang, jarang dikasih karya yang sebagus ini dari orang. Kalau saya lihat sih mirip sama saya dan ya temem-tememnya mirip, gendut-gendutnya juga mirip. So, dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Maul yang sudah membuat 600 karya pernah membuat potret wajah beberapa tokoh terkenal seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, finalis America's Got Talent Putri Aryani, dan penyanyi Yuni Syara. Jadi ibaratnya skill ini bukan cuma seni untuk diri saya sendiri, tapi ternyata bisa jadi medium atau jadi wasilah buat saya ngebahagiain orang gitu ternyata. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.